Ivar Jenner dan Justin Hubner berpotensi dicoret saat timnas Indonesia asuhan. Shin Tae-yong berlaga di Piala AFF 2024 seiring dengan terganjalnya izin dari klub. Skuad Garuda akan langsung disibukkan oleh agenda berikutnya meskipun putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sedang beristirahat hingga Maret 2025 mendatang. Shin Tae-yong kembali ditugaskan untuk menemani timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan dilangsungkan mulai tanggal 8 Desember 2024 nanti. Laga pertama timnas Indonesia adalah keesokan harinya, yaitu pada Senin, 9 Desember 2024 dengan menghadapi Myanmar secara tandang. Untuk menghadapi ajang ini, STY sudah menentukan 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Dia memanggil para pemain muda, sesuai dengan janjinya untuk mengandalkan tim U22 yang disiapkan untuk SEA Games 2025 mendatang. Namun, seiring waktu berjalan, sudah ada dua nama yang dikonfirmasi dicoret, yaitu Made Tito dari Bali United dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Lebih lanjut, Shin Tae-yong kemungkinan harus mencoret dua pemain abroad, sekaligus pemain senior timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hubner. Manajer skuad Garuda, Sumarji, sudah menyampaikan kemungkinan bahwa keduanya berpotensi absen karena belum mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Justin sampai hari ini tidak ada kabar, kemungkinan tidak bisa bergabung, kata Sumarji di Bali United Training Center pada Jumat, 29 November. Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan klubnya tapi kemungkinan juga kecil, tambahnya. Dengan potensi Hubner dan Jenner dicoret dari skuad, maka kemungkinan sudah ada 4 nama yang diketahui bakal dicoret dari skuad timnas Indonesia. Namun, akan ada 6 nama tambahan yang bakal disisihkan oleh Shin Tae-yong sebelum Piala AFF 2024 digelar. Shin Tae-yong perlu menyisihkan 6 nama tersebut karena yang bisa didaftarkan kepada AFF adalah 23 nama. Sedangkan pada saat ini, ada 29 nama yang ada di seleksi. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Sumarji pada beberapa waktu lalu mengenai berapa pemain yang akan didaftarkan ke skuad final. Pencoretan tersebut bisa saja karena kalah saing, cedera, atau tidak diizinkan oleh klubnya, seperti yang terjadi dalam kasus Jenner dan Hubner. Tentunya, timnas Indonesia bisa diperkuat oleh para pemain terbaiknya demi meraih hasil maksimal di Piala AFF 2024. Sejauh ini, STI masih memiliki sejumlah nama mentereng di skuadnya, seperti para pemain dari tim senior, yaitu Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Muhammad Ferrari. Ada Rafael Struijk yang nasibnya belum diketahui, namun kabarnya sang striker bisa dipanggil jika timnas Indonesia masuk ke semifinal. Kita perlu menunggu mengenai hal ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut Hoki Caraka bisa menggantikan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Penggantinya ada Hoki Caraka, jadi tidak masalah. Di penyisihan grup memang kita harus persiapkan dengan baik. Tetapi situasinya tidak gampang karena lawan menurunkan skuad timnas Indonesia senior, sedangkan kita timnas Indonesia U22, kata Shin Tae-yong usai memimpin latihan timnas Indonesia di lapangan latihan Bali United Jumat, 29 November lalu. Ada kemungkinan Rafael Struijk akan dilepas oleh pihak klub, yakni Brisbane Roar seandainya timnas Indonesia berhasil lolos ke fase semifinal Piala AFF 2024. Selain Rafael Struijk, beberapa pemain timnas Indonesia lainnya yang merumput di Eropa kemungkinan tidak akan dilepas oleh klubnya masing-masing. Pasalnya, Piala AFF tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Mereka yang dimaksud salah satunya adalah Justin Hubner. Sementara itu, pemain-pemain yang bermain di Asia kemungkinan besar akan dilepas oleh klubnya. Kelihatannya memang tidak mudah. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand pasti bisa bergabung. Sisanya belum tentu, terangnya. Shin Tae-yong menyebut dari 33 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali, baru sekitar 60% pemain yang bergabung.
Adapun timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Bali sampai 4 Desember lalu setelahnya akan kembali ke Jakarta. Seperti diketahui, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara Piala AFF. Terkait hal ini, Shin Tae-yong menyadari para penggemar timnas Indonesia sangat ingin tim kesayangannya menang dan menjadi Raja Asia Tenggara. Meski demikian, dia meminta agar ekspektasi para penggemar tetap terjaga. Tim yang dibawa notabene-nya adalah Timnas Indonesia U22. Para penggemar pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan Timnas Indonesia senior juga. Ini pun Timnas Indonesia U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tutupnya. Shin Tae-yong memilih untuk mengandalkan para pemain U22 untuk Piala AFF 2024. Dengan tujuan meregenerasi skuad sekaligus menyiapkan tim untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tanpa adanya Ivar Jenner dan Justin Hubner, Shin Tae-yong masih memiliki banyak pemain senior lainnya di skuad yang bisa diandalkan. Asnawi Mangkualam, yang diperkirakan bakal menjadi kapten, telah dikonfirmasi tersedia bersama Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari pun tampaknya sudah siap untuk menjadi andalan. Karena status mereka sebagai pemain tim senior, kelima pemain yang telah disebutkan di atas pun diharapkan menjadi starter pada Piala AFF 2024. Ada Rafael Struijk juga yang dipanggil, namun masih belum bisa dipastikan karena klubnya, Brisbane Roar, dikabarkan baru bisa melepasnya setelah timnas Indonesia masuk semifinal. Dengan banyaknya ketidakpastian tersebut, maka Hoki Caraka kemungkinan bakal berduet bersama striker Persis Solo, Arkan Kaka, dan Ronaldo Kuateh di lini serang. Marcelino Ferdinand yang bisa bermain sebagai penyerang sayap, bisa ditarik sebagai gelandang seiring dengan ketiadaan Ivar Jenner. Dia pun bakal berduet dengan Arkan Fikri yang sudah tampil reguler di Arema FC. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam adalah garansi starter, namun Shin Tae-yong juga bisa mengandalkan bek sayap Persija Jakarta, Doni Tripamungkas di sayap kiri, jika diperlukan. Di lini pertahanan, untuk menemani Muhammad Ferrari Kadek Arel yang telah menjadi andalan di tim U20, kemungkinan bakal menjadi andalan bersama Kakang Rudianto, yang sudah menjadi pemain reguler di Persib Bandung. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, siapa yang mengisi di bawah Mistar dengan Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Ikram Al-Ghifari, dan Erlangga Setio punya kesempatan mencuri perhatian Shin Tae-yong lewat TC.